Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Di sini Bu Almira sebagai guru PPKN SMP Negeri 22 Malang. Pada pembelajaran hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama atau lesson 1, yaitu mengenai materi mewujudkan kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di dalam bab ini Bu Almira akan membagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama, arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga, arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang keempat, ciri atau karakteristik yang terwujud dalam nilai-nilai Pancasila. Arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Di sini Bu Almira akan bertanya, apa itu Pancasila? Nah, di dalam subbagian 1 ini, Pancasila itu diambil dari 2 kata. Yang pertama, panca yang artinya 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Jadi, Pancasila itu berarti 5 dasar atau 5 asas. Pancasila di sini terdapat dalam buku Sutasama yang dikarang oleh Empu Tantular. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah kita mengetahui arti kedudukan Pancasila, selanjutnya kita akan membahas fungsi Pancasila. Nah, di fungsi Pancasila ini ada 7. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, sebagai perjanjian luhur. Dan yang kelima, sebagai cita-cita di atas kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang keenam, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai moral pembangunan. Nah, setelah kita mengetahui arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila, kita akan membahas subbagian yang kedua, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai dasar negara ini termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup ini dijadikan sebagai pedoman atau tingkah laku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pandangan hidup terdapat kata ideologi yang berasal dari 2 kata, yaitu ide dan logos. Ide yang berarti ide atau gagasan atau pokok, sedangkan logos yang berarti ilmu. Nah, setelah kita mengetahui makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, kita dapat mengetahui arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai asas penyelenggaraan negara, yang dimana tadi sudah dijelaskan termuat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Di sini, arti Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu manusia berpedoman atau berpegangan teguh dalam kehidupan sehari-harinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, yang dapat diambil dari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu semua termuat dalam nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai asas penyelenggaraan negara. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir yaitu ciri atau karakteristik yang termuat dalam nilai-nilai Pancasila.
Di sini Bu Almira mengambil 5 dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, Bu Almira akan membahas mulai dari yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama, adanya pengakuan atas Tuhan beserta isinya yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, masyarakat Indonesia mendapatkan pengakuan yang sama di atas hukum. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia diminta untuk mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok daripada kepentingan pribadi. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini mengutamakan asas musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini bahasa Indonesia mengutamakan tata perwujudan masyarakat untuk adil kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menulis di komentar di bawah atau menanyakan secara langsung ke Bu Almira. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.